Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri dengan NIM F1R11973. Jadi di sini saya akan menjawab soal nomor 1 dari soal isolasi senyawa bioaktif. Di sini soal nomor 1 dia memiliki pertanyaan, yaitu jelaskan perbedaan mendasar antara teknik pemisahan senyawa bioaktif secara konvensional dan non-konvensional, dan berikan 3 contoh kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi di sini perbedaan mendasar dari teknik isolasi konvensional dan non konvensional adalah, kalau konvensional ini dia memiliki cara yang yang sederhana gitu, sedangkan untuk yang non konvensional sudah menggunakan cara yang canggih, dia menggunakan alat-alat yang canggih gitu. Sedangkan untuk kelebihan konvensional ini, biayanya itu relatif murah. Contohnya tuh dia tuh tidak dia tuh alatnya itu murah gitu, kayak masih dapat menggunakan alat-alat yang ada di lab. Jadi itu tidak perlu kayak membeli alat-alat yang mahal seperti teknik unkonvensional. Terus juga dia tuh dia tuh bahannya tuh mudah ditemukan, kayak kita dapat menemukan bahan-bahan itu di lab dan segala macam gitu, kayak emangnya benar-benar mudah ditemukan gitu. Terus tuh dia juga tuh caranya tuh sederhana, tidak rumit gitu. Contohnya kayak masarasi gitu. Masarasi kan cuma perlu dengan direndam gitu. Itu termasuk kelebihannya. Sedangkan untuk kekurangannya itu sendiri, yaitu tuh dia tuh membutuhkan waktu yang lama. Jadi tuh kayak maserasi itu kan butuh waktu yang lama untuk merendamnya sampai didapatkan hasil ekstraksi yang diinginkan, hasil rendaman yang diinginkan. Terus tuh itu hasil rendamannya juga lebih sedikit gitu, lebih hasilnya tuh tidak sebanyak jika menggunakan teknik unkonvensional gitu. Nah contohnya tuh kalau hasil emang karena dengan cara yang sederhana, dengan bahan-bahan yang mudah temukan, jadi itu dia tuh juga hasil rendaman ekstrak yang tertarik tuh hanya sedikit gitu, tidak seperti yang unkonvensional. Dan juga keuntungan dari konvensional ini juga, yaitu dia tuh dapat digunakan untuk bahan-bahan yang tidak tahan dengan panas yang berlebihan. Terus tuh kekurangannya juga, dia tuh membutuhkan banyak pelarut. Contohnya seperti reflux, dia tuh harus pelarutnya harus diganti setiap 3 atau 4 jam sekali gitu. Jadi tuh emang bener-bener pelarutnya tuh yang jadinya tuh tidak green teknologi gitu, karena mubazir pada pelarutnya. Sedangkan untuk non konvensional ini, dia itu memiliki keuntungan waktunya yang lebih cepat karena dia menggunakan alat-alat yang canggih, contohnya UAE atau SFE gitu. Dia tuh menggunakan alat yang canggih, jadi tuh proses ekstraksinya juga lebih cepat. Terus tuh dia juga menggunakan pelarut yang lebih sedikit, tidak seperti unkonvensional seperti reflux tadi yang dia tuh membutuhkan pelarut yang sangat banyak. Contohnya tuh supercritical fluid ini, dia tuh menggunakan sedikit saja pelarutnya, tapi emang jadi di antara supercritical ini di antara gas dan cair gitu. Terus tuh hasil rendaman ekstraksinya itu juga tinggi karena dia menggunakan alat-alat yang canggih. Contohnya alat yang digunakan ultrasonik itu, jadi UAE. Jadi tuh hasil yang ketariknya itu tuh lebih banyak gitu. Nah terus tuh untuk kekurangannya itu, ya itu tadi, dia menggunakan alat-alat yang canggih, jadi sehingga harga alat-alat itu sendiri tuh sangat mahal gitu. Jadi kekurangannya itu mahal gitu untuk alat-alatnya sendiri untuk melakukan ekstraksi tersebut. Terus juga dia tidak dapat dilakukan untuk senyawa-senyawa yang tidak tahan panas. Jadi dia tuh hanya dapat digunakan untuk senyawa yang tahan panas. Jadi tuh untuk seperti minyak atsiri dan lain-lain, itu yang dia memiliki di bawah 200 atau di bawah 150 itu sangat tidak disarankan untuk menggunakan teknik ekstraksi unkonvensional. Terus tuh alat-alatnya juga itu jarang ditemukan karena alat canggih itu berasal ditemukan rata-rata kebanyakan ditemukan oleh orang luar negeri, dibuat oleh orang luar negeri. Jadi untuk di Indonesia itu sendiri jarang ditemukan alat-alat canggih itu, seperti itu.